pembuatannya lihat juga. Pertama, tentukan kegiatan apa saja yang dimuat dalam bar chart. Nah, kita dapat kegiatannya dari mana? Nah, tentu saja ini dari WBS. Kalau nanti bicara RAB, yang kita muat nanti hanya rekap RAB-nya saja. Nanti kita lihat contohnya ya, biar lebih mudah. Jadi sekali lagi, bar chart ini juga dibuat based on WBS. Sorry. Melakukan perkiraan durasi. Jadi WBS kan dapat yang level terbawahnya itu yang activity kan. Nah, activity ini kita masukkan ke dalam kolom activity di bar chart. Baru kita tentukan durasinya, baru kita buat bar chart-nya. Melakukan perkiraan durasi untuk tiap kegiatan yang dimuat dalam bar chart. Menentukan keterkaitan tahapan antar kegiatan. Jadi korelasi antar kegiatannya apa sih? Activity A setelah B atau activity B setelah C dan seperti apa. Itu di bar chart juga digambarkan. Melakukan plotting bar pada bar chart. Nanti dibuat plottingnya. Oke. Kalau lebih seperti ini contoh bar chart. Next. Nah, ini adalah contoh bar chart. Activity-nya apa aja? Sidewalk, substructure, superstructure, enclosure, interior, electrical, mechanical. Ini activity-nya. Ini estimate waktunya. Kita lihat durasi waktu digambarkan dengan bar chart. Start, end. Korelasi antara kedua kegiatan, kedua task juga kelihatan ya. Finish to start. Nah, ini finish to start, in the middle ya. Ini. Nah, jadi dari bar chart kita bisa ngelihat durasi waktu dari masing-masing kegiatan. Kita lihat kegiatan 3 dimulai di tengah-tengah, sewaktu kegiatan 2 ongoing. Jadi ketika kegiatan substructure mulai, kita bisa mulai kegiatan superstructure-nya tanpa harus menunggu kegiatan 2 selesai. Lihat. Ini versi mudahnya by Excel. Kita lihat korelasi semuanya adalah finish to start, finish to start, finish to start. Tapi startnya boleh di minggu keempat. Finish to start. Start to start berarti ini sama ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi dari bar chart ini kita bisa tentukan durasinya. Selain itu kita juga bisa lihat korelasi antara dua task tersebut. Sifat bar chart, keunggulan bar chart. Keunggulan bar chart apa aja sih? Pertama, dia sederhana dan informatif sehingga mudah dibaca dan dimengerti. Simpel bacanya, nggak ribet, maksudnya gitu. Dapat memantau dan mengendalikan kemajuan proyek bila digabungkan dengan metode lain. Jika bar chart dikombin dengan kurva S-curve, maka kita lebih mudah memonitor progres proyek tersebut. Terhadap apa? Terhadap baseline. Baseline itu apa? Baseline itu maksudnya plan. Jadi nanti kita lihat contohnya gimana. Kelemahan bar chart tidak menunjukkan secara spesifik hubungan ketergantungan antara satu kegiatan dengan yang lain. Oke. Lintasan kritis kegiatan tidak dapat diketahui karena urutan kegiatan kurang rinci, sehingga bila terjadi keterlambatan proyek, sulit menentukan prioritas kegiatan yang akan diperbaiki. Betul. Jika kita lihat bar chart, apakah kita bisa tahu which is critical path-nya? Tidak kelihatan ya. Berbeda kayak kemarin, kita buat network diagram, kita buat PDM-nya. Kita buat WBS, kita dapat activity-nya, activity itu kita sequence, kita urutkan, kemudian kita tentukan korelasi hubungan logis antara logiknya antara aktiviti tersebut, misalnya A setelah B, B setelah C, dan seterusnya. Kita tentukan durasi waktunya, kita gambarkan network diagramnya, jadilah network diagramnya. Jadi ada activity, ada durasi, ada estimasi waktunya masing-masing. Kita bisa calculate mana critical path-nya, kita bisa tahu task-task yang nggak ada di critical path, kita bisa tahu pathline float-nya berapa, kita bisa priority ke task-task yang nggak ada di critical path, sehingga kalau task itu komplit, resource buat task itu, cost buat task itu, budgetnya bisa kita alokasikan untuk task-task yang ada di critical path. Nah, jadi kalau kita lihat PDM atau network diagramnya, kita bisa manage itu. Tapi kalau based on bar chart, semuanya tidak selalu terlihat. Oke. Kelemahannya, lintasan kritis tidak terlihat, ya, tidak dapat diketahui karena urutan kegiatan kurang rinci. Oke. Untuk proyek berukuran sedang dan besar, terutama yang bersifat kompleks, bar chart akan menghadapi kesulitan. Ya, untuk proyek-proyek yang besar, tasnya banyak, itu buat bar chart itu agak susah bacanya, karena kolomnya terlalu banyak. Tapi kalau untuk tas-tas yang simple, yang activity yang nggak terlalu banyak, itu sangat memudahkan sekali. Pertama, bacanya gampang, kedua, kelihatan progresnya juga gampang. Latihan
buat bar chart. Nah, ini nanti dicoba aja di rumah ya, susun bar chartnya. Jadi, diketahui pekerjaan proyek konstruksi terdiri atas item-item berikut. Totalnya 308 juta. Dikerjakan selama 12 minggu. Pekerjaan proyek terdiri atas persiapan, tanah, pondasi, dinding, plester, kayu, beton, terus. Nah, ini selama 4 minggu, 2 minggu. Nah, ini untuk bar chartnya, start week-nya sampai berapa ini bebas, terserah kalian ya. Cuman kalau buat bar chart sekali lagi harus make sense ya. Nah, kayak finishing work ini kan terakhir. Jangan sampai nanti finishing work-nya buatnya paling awal, sama seperti survey work itu kan nggak mungkin kan. Finishing pasti terakhir. Oke, jadi nanti kalau dibuat buat schedule atau time ini kalian akan dibebaskan. Tahun lalu ya, kalian itu akan dibebaskan untuk pengerjaannya itu bebas. Estimasi waktunya harus make sense. Maksudnya make sense gimana? Jangan sampai finishing work ini misal berbarengan sama survey work, kan nggak mungkin kan. Finishing work itu pasti terakhir, paling terakhir. Pasti pas selesai. Seperti itu. Finishing work, kita belum nyelesain fondasi dan tembok, kan nggak mungkin juga kita finishing. Oke. Jadi dalam membuat schedule, tolong dibuat make sense betul. Jangan sampai aneh schedule-nya ya. Finishing barengan dengan survei kan nggak mungkin. Survei aja baru dimulai, masuk finishing juga barengan. Finishing itu kan terakhir misalnya seperti itu. Oke. Ini tadi udah ya. Oke. Oke. Kita lanjut ke kurva S. Kurva S atau S-curve adalah suatu grafik hubungan antara waktu pelaksanaan proyek dengan nilai akumulasi progres pelaksanaan proyek mulai dari awal hingga proyek selesai. S-curve terhadap waktu ya. Menunjukkan, nanti kita lihat contohnya, lebih mudah kan dari contoh, menunjukkan kemajuan proyek berdasarkan kegiatan waktu dan bobot pekerjaan. Jadi sekali lagi nanti ada bobot pekerjaannya, hitungannya juga ada bobot pekerjaan. Sebagai persentase kumulatif. Nah, untuk plotting kurva S itu nanti yang diambil adalah nilai akumulatif. Akumulatif. Jadi nilai penjumlahan diakumulasi ya. Kurva S dapat memberikan gambaran mengenai kemajuan proyek dengan membandingkan terhadap jadwal rencana untuk mengetahui keterlambatan atau percepatan jadwal proyek. Sekali lagi, kurva S ini juga buat digunakan untuk memonitor progres. Kurva S ini akan ada dua grafiknya. Pertama adalah S-curve baseline. Ngomongin baseline itu apa, Pak? Plan. Jadi S-curve plan, S-curve plan. Oh, saya pikir ada yang mau join, sorry. S-curve plan. Nah, tadi S-curve plan. Jadi di S-curve itu nanti akan ada dua grafik. S-curve plan atau baseline dan S-curve actual. Actual atau realisasi implementasinya. Oke. Oke, jadi nanti pasti akan dua. Kita contohnya biar memudahkan. Ini project life cycle dari S-curve, tambahan info saja, nanti dibaca saja. Ini progress distribution-nya seperti apa kurang lebih. Oke. Kurva S memberikan gambaran kemajuan pekerjaan dengan waktu yang direpresentasikan terhadap bobot penyerapan biaya. Ya, jadi nanti kita hitung bobotnya, kita hitung akumulasinya juga. Pada kurva S, diasumsikan bahwa biaya setiap item kegiatan terdistribusi secara merata selama durasinya. Oke. Oke, lanjut. Yang penting ini, biaya ini dijumlahkan secara kumulatif pada satuan waktu berikutnya, sehingga total jumlah keseluruhan pada akhir proyek mencapai 100%. Ingat, kurva S itu akumulatif, dan total penjumlahannya adalah 100%. Setelah kita gambar kurva S-nya, titik-titiknya kita gambar, maka titik-titik tersebut dihubungkan satu sama lain sehingga membentuk kurva S. Jadi nanti kalian lihat lebih memudahkan yang dicontoh. Jadi titik-titiknya nanti diplot, kemudian kita gambarkan kurva S-nya. Oke, ini contohnya. Sebentar.
Saya izin buang air kecil bentar, ke kamar.
Baik, kita mulai, Mas. Oke, present PT-nya. Oke, nah, kita lihat. Oke, nanti turun ya. Saya perbesar sebentar. Nah, kita lihat. Ini contoh dari S-curve. Cara buatnya gimana sih, Pak? Ini kan based on RAB ya. Kita lihat sebelah kiri ini adalah apa? Rekap RAB-nya. RAB yang pertemuan sebelumnya ya. Pekerjaan pendahuluan, pekerjaan fondasi, struktur, dan seterusnya. Kemudian juga di rekap RAB kan ada harganya kan? Harganya sudah diketahui. Kemudian kalau menghitung kurva S, pertama kita hitung apa? Bobot kerjanya. Caranya gimana menghitung bobot kerjanya? Yaitu harga activity tersebut 26651 dibagi dengan harga total 355 kali 100%. Hasilnya 7,50. Untuk pekerjaan fondasi, bobotnya gimana? Berarti 53.663 ribu dibagi 355 juta. Dibagi totalnya kali 100%, dapatnya 15,10. Pekerjaan struktur bagaimana, Pak? 100 juta dibagi totalnya 365 kali 100%, dapat 2814. Pekerjaan dinding bata gimana, Pak? Berarti 40 juta dibagi 355 juta kali 100%, 2814. Nah, ini buat pekerjaannya ya. Biaya tiap pekerjaan dibagi biaya total kali 100%. Begitu cara hitungnya. Oke, jadi akhirnya bobotnya ini dihitung, hitung semuanya. Tasnya udah semua dihitung. Jangan lupa dijumlahkan. Yang mana kalau kita jumlahkan, jumlahnya itu pasti apa? 100%. Kalau sampai dijumlahkan value-nya 200, berarti tolong dicek kembali, pasti ada kesalahan perhitungan. Bobot kerja maksimal adalah kalau dijumlah 100%. Oke, setelah kita masing-masing dapat bobot kerjanya, kemudian kita ketahui durasi waktu masing-masing tas tersebut. Pekerjaan pendahuluan 2 hari, Pak, dari minggu pertama, minggu kedua Maret. Karena ini 2 hari, berarti bobot kerjanya 7,50 dibagi 2. Pekerjaan fondasi 15,10, Pak. Ada 3 hari, Pak, 3 minggu, Pak. Minggu ketiga 4 Maret dan pertama April, berarti bobot kerjanya 15,10 dibagi 3, dapatnya 503. Pekerjaan struktur, Pak, 2814 selama 4 hari, berarti 2814 dibagi 4. Masing-masing 704. Pekerjaan dinding bata, Pak, 1126 selama 4 hari, berarti 1126 bobotnya dibagi 4. 281. Oke. Terus kusen pintu, jendela, dan aksesoris 844 selama 1, 2, 3, 4, 5 hari, berarti 844 dibagi 5. Oke, 141. Begitu terus semuanya. Sekali lagi, dari rekap RAB diketahui list tasnya, kemudian juga kita sudah mengetahui jumlah harga masing-masingnya. Langkah selanjutnya, ini sudah tahu harga total, kita tentukan bobot percentage masing-masing tasnya. Berapa sih pekerjaan pendahuluan bobotnya, fondasi bobotnya berapa, struktur berapa. Caranya mudah, bagi aja jumlah harga tas tersebut 26 juta dibagi total 355 kali 100%. Kita dapatkan bobotnya. Jumlah harga tas tersebut dibagi jumlah harga total kalikan 100%, dapat tasnya. Bobotnya. Kita hitung semua bobotnya. Dan harus diingat, begitu kita akumulasikan semua bobotnya, kita hitung total bobotnya, jumlahnya harus 100. Kalau sampai dia 200 atau 250, berarti something wrong with your calculation. Berarti kita ngitungnya ada yang salah. Setelah itu apa? Kita tentukan durasi masing-masing. Startnya sampai kapan, finishnya kapan. Pekerjaan pertama 2 minggu pertama di bulan Maret, berarti 375 dari mana? Dari bobot kerja dibagi 2 minggu.
Pekerjaan B 3 minggu, 503, 503, 503 dari mana? Dari bobot kerja dibagi 3 minggu. Pekerjaan C 4 minggu, 704 masing-masing bobotnya. Dari mana 704? Dari bobot total, bobot kerja dibagi 4. Masing-masing 704, 704, 74. Oke, jadi RAB-nya kita tahu, harganya kita tahu, kita kalkulasi bobot kerjanya, kita hitung durasinya, kita buat plan-nya, start-nya kapan, finish-nya kapan. Tetapi ingat, dalam membuat plan-nya ini kita harus make sense ya. Sekali lagi harus make sense. Jangan sampai pekerjaan finishing mulainya bareng dengan pekerjaan pendahuluan. Finishing-nya ini tahun depan sini kan nggak mungkin. Finishing itu pasti terakhir kan. Namanya juga finish kan. Nah ini, jadi harus make sense, jangan sampai urutannya aneh. Urutannya aneh. Finishing taruh di depan. Pondasi belum, dinding belum, udah finishing kan impossible. Oke. Sekali lagi, gitu cara buatnya ya. Hitung bobot kerjanya, tentukan durasinya, masing-masing beban kerja per minggunya, dapat semua. Kita mappingkan, kita tuliskan. Oke. Bar chart-nya sudah ada, bobot kerja masing-masing bar chart sudah ada. Langkah selanjutnya apa, Pak? Kita hitung jumlah bobot kerja per minggunya. Bagaimana cara buat S-curve-nya, Pak? Pertama kita hitung bobot kerja per minggunya. Caranya gimana? Tinggal gampang jumlahkan saja secara garis lurus. Secara kolom bawahnya. Jadi minggu pertama bulan Maret 375, tulis di bawahnya 375. Minggu kedua 375, tulis bawahnya 375. Minggu ketiga 503, tulis lagi ke bawahnya. Keempat 503. Minggu pertama April 503 tambah 704, tulis ke bawahnya 1207. Minggu kedua April, Pak, bobotnya 704 tambah 281 tambah 141, tulis ke bawah lagi 1128. Oke. Oke, jelas ya sampai sini ya. Jadi ini ditulis, dihitung semua ke bawah. Oke. Setelah itu dapatlah kita rencana bobot kerja mingguannya. Dapat di kolom ini yang pertama ya. Nah, kemudian apa udah bisa buat kurva S-nya, Pak? Sekali lagi, kurva S itu di plotnya, digambarnya dengan cara apa? Dengan akumulasi. Akumulasi maksudnya gimana sih, Pak? Maksudnya begini. Ini dari pertama kan 375. Berarti akumulasi minggu kedua Maret adalah 375 tambah 375, 750. Selanjutnya gimana? Akumulasi 750 tambah 503, 1254. Lanjutnya akumulasi 1254 tambah 503, 1757. Terus akumulasi 1757 tambah 1207, 2964. Terus kita akumulasikan tambah hingga nyampe akhir. Akhirnya pun harus 100. Sekali lagi, jumlah total bobot kerja harus 100. Akumulasinya pun juga harus 100. Kalau ini sampai 200 berarti kita wrong calculation ya. Ingat ya. Harus 100. Cara buat S-curve-nya gampang. Mingguannya kita hitung semuanya, turun semua mingguannya. Setelah dapat progres mingguannya, maka untuk menggambar S-curve-nya harus akumulasi. Kita kumulatifkan. 375 tambah 375, 750 tambah 503, 1294 tambah 503, terus hingga 100. Setelah kita dapat nilai akumulasinya, bagaimana cara gambar S-curve-nya, Pak? Nilai akumulasi itulah yang kita tentukan sebagai plot-plot dari titik S-curve. Jadi di sini kan ada scale-nya nih buat grafiknya 0 sampai 100 berarti misalnya nih 375, berarti titik ini 375 di sini kira-kira. Titik ini 750 di sini kira-kira. Ini 1254 di sini kira-kira, 20-nya kan di sini ya. Nah, di sini kira-kira 1757, 20 kurang dikit. Nah, kurang lebih seperti itu. Setelah titik-titik ini di mapping yang hasil dari value kumulatif di mapping, tuh di mapping semua, diplotkan. Kemudian tinggal kita beri garis saja, kita hubungkan antara titik-titik tersebut. Hubungkan, sehingga didapatlah sebuah kurva seperti huruf S. Artinya S-curve. Oke. Oke, cara membuat S-curve gampang ya. Pertama buat bobotnya, kalau dari RAB nih ya, contohnya dari RAB, kita buat bobotnya, kita mappingkan schedule-nya, bobot mingguannya berapa, kita hitungkan ke bawah semua. Jangan lupa kita kumulatifkan. Setelah dikumulatifkan, baru kita mappingkan plot-plotnya, posisinya di mana aja sih. Setelah termapping, baru kita connect-kan antar plot tersebut. Setelah terconnect,
simsalabim, jadilah dia sebuah kurva S. Ini adalah S curve-nya. Oke, clear sampai sini ya? Oke. Realisasi kurva S. Kurva S itu ada bisa disebut overestimate atau ahead. Maksudnya apa? Sekali lagi, tadi ada baseline. Berarti yang ini itu adalah baseline ya, Mbak. Baseline ya. Baseline itu apa? Artinya plan. Baseline atau plan. Ini baseline. Nah, kalau kita compare dengan aktual, jika S-curve aktualnya itu di atas dari baseline posisinya, maka dia disebut kurva S overestimate atau ahead schedule, di depan schedule. Jika kurva S aktual di bawah baseline, maka itu disebut kondisinya underestimate atau behind schedule. You are behind schedule, berarti kita di belakang schedule. Ada keterlambatan di dalam proyek. Kalau kita overestimate atau ahead schedule, berarti kita lebih cepat daripada plan-nya. Kita lihat contohnya, sama seperti tadi, ini dari RAB mapping, ini harganya dari RAB mapping juga, RAB apa? Kumulatif itu ya, perhitungan RAB compile itu yang terakhir itu, RAB istilahnya, RAB, saya lupa. Istilahnya rekapitulasi RAB, ya, dari rekap RAB, ini tinggal kita masukkan saja rekap RAB-nya, harganya sudah ada, kita masukkan. Kemudian kita tentukan bobotnya, sekali lagi bobotnya, caranya gimana? Jumlah harganya dibagi total, kali 100%, jumlah harga, kalikan total, kali 100%, dapatlah bobot masing-masing. Setelah dapat bobot masing-masing, jangan lupa dijumlahkan, jumlahnya harus 100. Oke. Setelah itu tentukan durasi masing-masing tasnya. Ini 4 hari, berarti masing-masing tinggal 13,636 bagi 4, dapat. 6487 bagi 2, dapat. 3,571 bagi 3, dapat. 6494 bagi 4, dapat. Sekali lagi, penyusunan ini tahun lalu dibebaskan. Jadi ada satu grup yang pekerjaan persiapan mungkin 3 minggu, ada grup lain 4 minggu, ada yang 5 minggu, tidak ada masalah. Tapi yang pasti harus apa? Schedule-nya harus make sense. Jangan finishing kalian pasang di depan berbarengan dengan preparation atau survei atau apa. Jadi ini urutannya harus make sense. Durasinya dapat, beban pekerjaan tiap minggu dapat, kita tinggal hitung saja ke bawah semua. Kita jumlahkan semua ke bawah. Oke. Setelah semua dapat ke bawah, apakah sudah bisa gambar plus kurva S-nya, Pak? Belum. Kurva S itu didapat dari plotnya dari apa? Nilai akumulatif. Oke, jadi 349 tambah 365 tambah 1196. Akumulasi lagi. Tambahkan 623 18128. Tambahkan lagi 10038 28166. Ini adalah value akumulasinya dari bobot pekerjaan yang per mingguan, dan inilah yang akan kita jadikan dasar untuk menggambar plot kurva S-nya. Ini dari 0, 3409 dotnya di sini, 706 sekira di sini, 11905 di sini, 18128 di sini. Kita lihat di sini kan udah ada, di sini ada 0 sampai 100. Nah, ini perbandingan scale-nya dia. 10038 di sini, titiknya di mapping based on scale yang kanan. Terus setelah sudah, bagaimana cara menggambar S-curve-nya? Tinggal kita hubungkan aja titik-titik tersebut. Tinggal di garis ditarik-tarik, dihubungkan, dikonek-konekkan. Tergambarlah S-curve-nya. Oke, sekali lagi, kurva S itu dalam satu kurva hanya ada 2 kurva S dalam satu report. Apa saja? Yang pertama adalah baseline. Baseline itu yang ini. Baseline itu selalu ada dari awal sampai akhir. Baseline itu sekali lagi, baseline itu selalu ada dari awal sampai akhir. Jadi misal waktu proyek berjalan di minggu ke-6, berarti nanti ini ada grafik satu lagi aktualnya sampai minggu ke-6. Nah, grafik inilah nanti yang akan kita compare dengan baseline. Progresnya gimana sih? Nah, kalau lebih gitu. Nanti coba kita lihat di PPT yang lain. Kita lanjut ke sini aja dulu. Oke.
Sekarang jadi sekali lagi dalam satu grafik kurva S hanya ada dua kondisi, hanya ada dua grafik kurva S. Yang pertama adalah kurva S baseline atau plan, dan yang kedua adalah kurva S aktual atau realisasi. Dan itulah yang akan kita compare dengan baseline, dengan plan-nya. Maksudnya gimana, Pak? Kita lihat. Ternyata minggu pertama plan-nya 3409, tapi aktual realisasinya beban yang selesai 3000. Tentu ini di bawah plan kan ya? Plan-nya 3409, aktualnya cuma 3. Sehingga jelas kenapa ini telat. Ketika oh itu Pak hujan sehingga nggak bisa kerja maksimal. Oke. Kita lihat minggu kedua beban kerja totalnya 3653, tetapi setelah aktualnya ternyata dia 5671, berarti melebihi dari plan-nya. Oke. Melebihi dari plan-nya. Kemudian minggu ketiga, plan-nya 4843 tapi aktualnya 5768, berarti di atas baseline. Kita lihat, berarti grafiknya di atas baseline. Ini di atas baseline. Oke. Minggu kelima, 11764 aktual, baseline-nya 10, berarti di atas baseline kan? Nah, ini di atas baseline. Terus kita coba mappingkan hingga selesai. Oh ya, maaf. Tapi sekali lagi ingat, untuk mapping S-curve-nya itu yang dipakai apa? Akumulasi, bukan value weekly-nya. Akumulasi. 3 tambah 5, 6, 7, 5, 8, 6, 7, 5, gambarkan titiknya. 8, 6, 7, 5 tambah 5, 7, 5, 14, 400, gambarin titiknya. Tambah lagi 8, 1, 1, 2, jadi 2, 2, 5, 5, gambarkan titiknya. Akumulasi lagi 11, 7, 6, 4, jadi 3, 4, 3, 9, gambarkan titiknya. Terus, sekali lagi ini harus 100%. Jadi seandainya nanti kalian membuat realisasi, kalau kita lihat dari grafik realisasi ini, mostly posisi adalah berada di atas baseline ya. Berarti overestimate. Tapi ada juga week di mana dia ada di bawah baseline. Kalau kita lihat progress weekly-nya sebenarnya mostly dari realisasi satu itu adalah melebihi baseline. Seperti ini. Aktualnya 8112, baseline 64, 6223. Aktual 13732, baseline 12825. Aktualnya 11764, baseline-nya 10038. Jadi mostly itu di atas baseline. Sehingga bisa kita simpulkan mostly untuk realisasi itu adalah overestimate. Lebih cepat. Tapi kita lihat seandainya dia bisa speed-nya bisa konstan, seharusnya karena dia overestimate, mungkin seharusnya dia minggu ke-11 mungkin sudah 100%. Artinya pekerjaannya sudah komplit. Tapi entah kenapa di minggu 11 ini malah dia di bawah baseline. Nah, itu kurang konsisten. Jadi seandainya overestimate, memang kemungkinan ada dia bisa menyelesaikan lebih cepat. Jadi di minggu 11 ini udah 100%. Atau bahkan kalau konstan terus, dia di minggu 10 sudah bisa 100%. Itu kalau overestimate. S-curve-nya akan selalu berada di atas baseline. Oke. Tapi untuk case realisasi A1 ini, mostly dia overestimate dan pekerjaan sesuai dengan baseline. Oke, still good lah ya. Still acceptable. Pekerjaan sesuai dengan plan. Realisasi 1. Realisasi 2. Buatnya sama, dari RAB recap, bobotnya sudah, ini di mapping. Nah, kita lihat realisasi 2. Jadi nanti kalau ada tugas, kalian suruh ditugaskan buat realisasi 1 dengan kondisi overestimate, realisasi 2 dengan kondisi behind schedule, nanti kalian buat sendiri ya. Ini estimasi aja. Dan juga ingat, ini jumlahnya harus 100. Karena dia sesuai schedule, dia bisa 100. Tapi karena realisasi 2 kok cuma 91, Pak. Kita lihat. Realisasi 2, kondisi progres aktual itu berada di bawah baseline. Kita lihat yang garis merah-merah ini semua di bawah baseline kan ya. Baseline-nya adalah yang atas yang hijau. Oke, kalau dia di bawah baseline, berarti dia kondisinya apa? Behind schedule. Behind schedule. Oke, nah. Kemudian yang perlu kita lihat lagi seperti ini. Misalnya, week pertama, plan-nya 3409, dia cuma achieve 3000.
Week kedua plannya 3653 dia cuma achieve 3456. Kenapa delay? Aduh, pada musim hujan Pak, kita nggak bisa bangun rumahnya dan sebagainya, banyak alasan lah ya. Minggu keempat, minggu ketiga plannya 4843 tetap achieve-nya cuma 356. Terus minggu keberapa nih? 11932 achieve-nya cuma 987. Kok jauh sekali? Ya Pak, tukang saya sakit satu Pak sehingga progresnya parah. Nah, itulah banyak alasan ya. Akhirnya seketika diakumulasi, time plan schedule itu pertama adalah 12 minggu ya. Time plan dari baseline, time plan. Oke. Baseline-nya itu semua dikerjakan dalam waktu 12 minggu. Ternyata untuk realisasi 2, dia ada di behind schedule, dia di belakang schedule. Sehingga ketika cut over di minggu ke-12, seharusnya based on plan, projectnya sudah selesai, tapi karena dia behind schedule, dia baru berapa persen komplit, informasinya 92% komplit. Impact-nya apa? Project belum selesai. Padahal baseline-nya sudah katakan itu selesai. Seandainya kayak gini, sepertinya PM itu biasanya langsung di-challenge. What is your action plan? Kapan kamu bisa nyelesain 100%? Project itu komplitnya 100%, bukan 92%. Biasanya dia akan bilang, oke Pak, saya butuh waktu 1 minggu lagi atau 2 minggu lagi untuk mengkomplitkan hingga 100%. Untuk catch up gap saya, gitu. Biasanya seperti itu. Oke. Sekali lagi untuk realisasi 1, realisasi 2 ini dibuatnya bebas, tapi kondisinya realisasi 1 itu overestimate, lebih baik dari schedule, dan realisasi 2 ini behind schedule. Kita lihat dari behind schedule, pertama dari daily bebannya juga selalu di bawah base plan, sehingga kalau diakumulasikan pasti plotnya itu dia akan ada di bawah base plan terus. Oke, kemudian di week 20 yang seharusnya semuanya komplit 100%, dia belum achieve, baru 92. Di sini ada deviasi Pak, gimana ngitung deviasi? Deviasi itu nggak boleh nol ya, jadi ngitungnya tinggal dihitung dari gap akumulatif. Deviasi itu kan ngitung gap akumulatif. Deviasi itu ngitung gap akumulatif. Jadi yang kita hitung adalah, kita compare adalah akumulasi. Akumulasi apa Pak? Akumulasi antara baseline dengan deviasi 1 berarti realisasi 1. Kumulatif baseline dengan kumulatif realisasi 1. Kalau pertama baseline-nya kumulatifnya 3409, 3000, berarti baseline-nya dikurangi saja 3409 kurangi 3000. Karena kok baseline, deviasi itu selesai nggak boleh minus. Minggu kedua berarti tinggal dikurangi saja 7062 dikurangi, berarti 8675 dikurangi 7062, deviasinya situ. Minggu ketiga berarti 1443 dikurangi 11905. Deviasi 1, karena dia overestimate. Tapi tetap kalau kita mau lihat progresnya adalah dari S-curve-nya. Deviasi itu cuma nunjukin gap-nya saja. Seandainya memang dia behind schedule, berarti ini gap yang harus dia kejar. Seandainya dari gambar performance-nya dia S-curve compare antara baseline sama aktual, dia overestimate, berarti ini gap dia lebih bagus daripada baseline, segini gap-nya. Nah, gitu kurang lebih. Jadi deviasi itu gap-nya, karena dia nggak boleh minus, berarti hitung dari kumulatifnya, kumulatif antara baseline dan realisasi 1. Mana yang paling besar dikurangi yang paling kecil, karena dia nggak boleh minus. Gitu. Misalnya ini berarti ini 11,905. Oke. Kalau deviasi 2, karena dia berada di bawah schedule, maka otomatis untuk deviasinya selalu ngitung baseline akumulatif dikurangi realisasi 2 akumulatif. Jadi sekali lagi, kalau kita ngomongin baseline, deviasi, yang dihitung adalah akumulasinya. Karena dia menggambarkan apa? Menggambarkan delta atau gap di S-curve. Mapping S-curve ini kita pakai akumulasi kan? Nah, oleh karena itu nanti yang kita compare adalah akumulasi antara baseline dengan akumulasi aktualnya. Karena deviasi nggak boleh minus, maka ditulis yang besar dikurangi yang kecil. Kalau baseline-nya lebih besar, berarti baseline-nya dikurangi yang aktualnya. Kalau realisasi 1, contohnya ini karena dia overestimate, berarti selalu kumulatif realisasi 1 dikurangi baseline. Itu karena dia memang nggak boleh minus. Oke, sampai sini kita clear ya.
Nggak terlalu sulit untuk gambarnya. Nanti kita lihat contoh yang lain juga ada di PPT yang lain selanjutnya. Oke, nanti ini saya minta dikerjakan per kelompok saja. Susun kurva S, kayak tadi RAB-nya ada, nanti file-nya saya kasih. Dibuat kalau progres realisasinya overestimate, dibuat juga kalau progres realisasinya underestimate. Sama persis kayak ini. Overestimate, underestimate. Oke, kita ke PPT edisi nomor dulu ya. Sebentar saya siapkan dulu. Kalau tahun lalu, tugas kelompoknya adalah, pertama kita buat analisis harga. Analisis harga seperti yang kemarin. Kemudian ada RAB-nya, terus kita rekap RAB-nya. Kemudian kita susun kurva S-nya, dan kita susun kurva realisasinya. Kemudian pakai Gantt chart, ini UAS tahun lalu ya, Gantt chart itu kita buat pakai MS Project, Microsoft Project. Kemudian kita buat Laci Matrix-nya, Laci Matrix juga sudah buat. Oke, kita lihat manfaat kurva S. Kurva S atau S-curve adalah suatu grafik hubungan antara waktu pelaksanaan proyek dengan nilai akumulasi progres pelaksanaan proyek mulai dari awal hingga proyek selesai. Oke. Kurva S ini secara gampang akan terlihat atas dua grafik. Ingat, selalu dua grafik. Grafik rencana dan grafik pelaksanaan. Berarti kalau kita mau nunjukin progres pelaksanaan realisasi satu di mana dia overestimate, berarti yang akan kita gambarkan adalah kurva S baseline dan kurva S realisasi satu dalam satu grafik. Kalau kita mau mereportkan progres realisasi dua di mana dia behind schedule, maka S-curve yang ada hanya ada dua grafik, baseline versus actual, S-curve baseline versus S-curve dari realisasi dua. Perbedaan grafik garis pada suatu waktu diberikan deviasi, itu disebut deviasi. Apakah dia ahead atau delay? Mohon maaf Pak, Ya, belum present Pak PPT-nya. oh belum present ya? Sorry. Oh iya belum saya present, sorry maaf, aduh lupa. Dari tadi, maaf ya. Oh saya udah ngomong PPT nggak kelihatan ya. Oke, ini manfaat kurva S yang tadi, ini sorry, ini analisa harga RAB S realisasi yang tadi ya saya bicarakan ya. Oke. Oke, kita izin break azan sebentar ya. Baik, Pak. Oke, ya.
Ya, sorry. Oke. Share screen-nya terlihat? Terlihat Pak. Ya. Oke, sorry saya tadi asik ngomong nggak tahu kalau belum share screen. Kurva S, ya oke. Jadi kurva S ini ada dua. Oke. Jadi kurva S ini adalah grafik hubungan antara waktu pelaksanaan proyek dengan nilai akumulasi. Kurva S ini secara gampang akan terdiri atas dua grafik, yaitu grafik yang merupakan rencana dan grafik yang merupakan realisasi pelaksanaan. Oke. Perbedaan garis grafik pada suatu waktu yang diberikan merupakan deviasi yang dapat berupa ahead dan juga delay. Ahead, kalau deviasinya dia ternyata dia di atas, berarti deviasinya ahead. Oke. Menghitung deviasi ini berarti caranya adalah aktual dikurangi baseline. Kalau deviasinya positif berarti aktualnya di atas baseline. Kalau deviasinya dia negatif, berarti gap-nya ini dia berarti behind the schedule. Deviasinya aktual dikurangi baseline-nya. Oke. Jadi sekali lagi, kalau kita ngomong kurva S, hanya ada dua kurva S, yaitu kurva S plan dan kurva S aktual. Manfaat kurva S sebagai alat yang dapat membuat prediksi atau forecast penyelesaian proyek. Ya, kita lihat seandainya dia kondisinya di belakang, behind schedule, gimana caranya dia bisa forecast, bisa minimal sama dengan baseline atau bahkan lebih. Nanti kita lihat PPT-nya. Sebagai alat monitor progres proyek, betul. Sebagai alat untuk mereview dan membuat program kerja, oke. Sebagai dasar perhitungan eskalasi proyek, seandainya memang behind schedule, apa yang dia perlukan untuk catch up the gap, buat bahan eskalasi juga bisa. Sebagai alat bantu dalam menghitung cash flow. Ke depan S-curve juga bisa khusus untuk cost estimate, untuk cost progress. Untuk mengetahui perkembangan program percepatan. Nah, cara membuatnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Suatu pekerjaan pondasi dengan rincian harga sebagai berikut. Persiapan, galian, lantai kerja, pasti urut, pasangan batu kali, dan seterusnya. Langkah pertama adalah kita memberikan waktu pelaksanaan masing-masing pekerjaan. Jadi pekerjaan-pekerjaan tersebut kita hitung estimasi waktunya. Persiapan 6 hari, galian 2 hari, lantai kerja 2 hari, pasir urut 1 hari, pasangan batu kali 3 hari, dan seterusnya. Pertama, kita ketahui berapa biaya masing-masing activity tersebut, dan totalnya juga berapa kita sudah tahu. Selanjutnya kita tentukan waktu pelaksanaan masing-masing pekerjaan. Misal, persiapan 6 hari, galian 2 hari, lantai kerja 2 hari. Setelah dapat estimasi waktunya, kemudian kita next, buat bobot kerjanya. Nah, jangan bingung, gimana sih cara buat bobot kerja? Yaitu harga pekerjaan dibagi harga total pekerjaan kali 100%. Jadi misalnya, kita ngomong persiapan, harga pekerjaannya 100.000, dibagi totalnya 1.100.000 kali 100%. Dapatnya 9.09. Oke, kemudian bobot kerja masing-masing sesuai durasinya bagaimana? Caranya mudah saja, durasinya 6 hari kan? Berarti bobot kerja yang 909 dibagi dengan 6 hari. Jadi masing-masing bobot kerja hariannya adalah 1.52. Seperti tadi yang dijelaskan. Oke, nah ini contohnya. Persiapan pekerjaannya, durasinya, bobotnya sudah dapat. Bobot dari mana? Dari pekerjaan bagi total kali 100% ya. Dapat semua bobotnya kita hitung dapat. Setelah dapat bobotnya masing-masing pekerjaan, jangan lupa kita jumlahkan. Harus berapa value-nya? Harus 100. Oke. Pekerjaan 1, karena dia durasinya 6 hari, berarti bobotnya 909 dibagi 6. 152, 152, 152 terus sampai 6 hari. Pekerjaan 2, bobotnya 1364. Karena dia 2 hari, maka 1364 dibagi 2. 682, 682. Yang nentuin schedule ini bebas ya.
Urukan pasir, karena dia 1 hari, 1 hari. Lantai kerja 2 hari, 18,15 bagi 2, 99,99. Terus kita hitung sampai selesai. Setelah kita dapat schedule-nya dan bobot kerja masing-masingnya, kita hitung apa selanjutnya? Hitung bobot hariannya. Caranya gimana? Tinggal hitung ke bawah semua ditambahkan. Hari pertama 152, hari kedua 152 tambah 682 tambah 909, 1742. Hari ketiga dijumlahkan total semua 4318 terus sampai terakhir. Apakah kita sudah bisa gambar S-curve-nya, Pak? Ternyata belum. Sekali lagi, ini plan ya. S-curve plan atau actual itu diplotnya itu dari akumulasi, nilai akumulasi. Akumulasi apa? Beban kerjanya. Jadi akumulasinya gimana? Hari pertama 152, masukkan 152. Hari kedua 1742, akumulasi 152 tambah 1742, 1894. Next day-nya gimana? Akumulasi 1894 tambah 4318, hasilnya 612, 262, 12. Lanjut, akumulasi 6212 tambah 1364, hasilnya 7576. Setelahnya akumulasi juga 7576 tambah 2273, 9848. Terus dijumlah hingga dia 100. Ingat, bobot beban kerja di jumlah 100, akumulasi juga di jumlah 100. Kalau sampai akumulasinya nanti 200, berarti ada yang salah di perhitungannya. Harus di cross-check kembali. Setelah kita dapat akumulasinya, barulah kita bisa gambar plot-plot S-curve-nya compare dengan scale yang di grafik sebelah kanan. Jadi 152 ini posisinya di mana? Oh, kira-kira di sini titiknya. 1894, oh dekat 20 nih, di sini titiknya. Terus kita gambarkan plot-plotnya, titiknya, kemudian kita tinggal dikonekkan antar titik-titik tersebut sehingga tergambarlah sebuah grafik yang disebut sebagai kurva S baseline. Nah, kurang lebih seperti ini. 152, ini posisinya ngitungnya tengah dia ya. Di sini kira-kira 1894, kira-kira di sinilah 20 kurang dikit. 6212, ini 60 lebih dikit. Nah, kurang lebih seperti itu. Setelah titik-titiknya diplotkan, maka kita tinggal konekkan saja itu titik-titik sehingga digambarlah sebuah grafik. Inilah yang disebut sebagai S-curve atau kurva S. Ini baru plan ya, base plan ya. Oke, ini kurang lebih jadi seperti ini. Mudah kan? Nggak terlalu sulit ya. Jadi dari rekap RAB, kita tentuin durasinya, kita hitung bobotnya, pakai rumus ini dibagi total kali 100%. Karena kita udah tahu durasinya, kita coba mapping ini terserah kita, schedule-nya itu waktu terserah. Nah, kemudian dibagi 6, karena ini 6 hari, bobotnya 909 bagi 6. Ini 2 hari, 1364 bagi 2. Ini 1818 bagi 2. Terus kita gambarkan, kita mappingkan, kemudian kita hitung akumulasi ke bawah. Hitung akumulasi ke bawah. Dihitung akumulasi ke bawah. Setelah kita dapat beban kerja mingguannya, maka kita hitung akumulasinya untuk menggambarkan S-curve. 152 tambah 1742, 1894 tambah 4, ya, terus akumulasinya. Kemudian kita gambarkan akumulasinya, dapatlah kita S-curve-nya. S-curve, tunggu pesawat lewat dulu ya. Tadi helikopter, pesawat. Oke, ternyata S-curve ini juga kita bisa mappingkan ke dalam cost. Mungkin itu minggu depan kita bahas ya. Ini nanti minggu depan. Ada istilahnya SPI, CPI. Nah, ini yang mungkin saya akan terangkan kondisi S-curve. Bagaimana sih progress performance evaluation? Biasanya kalau kita meeting weekly, itu akan ada baseline. Baseline itu yang tadi pertama kali dibuat dari awal sampai akhir. Misal suatu proyek dikerjakan 20 minggu, berarti kita sudah punya plan atau baseline untuk 20 minggu. Dari minggu pertama sampai minggu ke 20. Pertemuan weekly yang rutin itu biasanya bahas weekly base, mingguan. Misal ini currently kita ada di week 15. Manajemen nanya, gimana sih progres project kamu di minggu ke-15 ini? Berarti kita gambarkan S-curve-nya, baseline sudah ada, kita tinggal gambar apa? Aktualnya yang belum ada. Kita gambarkan aktualnya, dan ternyata kondisi aktualnya apa? Dia berada di bawah baseline, kan? Di minggu ke-15 ini, kondisi aktual di bawah baseline, inilah yang disebut deviasi.
Deviasi atau gap, varians sama aja. Nah, karena kita di bawah ini, maka nanti kita akan punya excuse. Terus manajemen akan tanya, terus plan kamu seperti apa supaya next week kamu bisa minimal sama dengan baseline, sama dengan plan, atau bahkan bisa lebih bagus daripada plan. Baik Pak, berarti minggu ini saya akan kebut gini-gini, akan saya tambahkan gini-gini, seperti itu kurang lebih. Oke, jadi kalau baseline itu udah ada dari awal sampai akhir, kemudian kalau in actual weekly meeting progress, project management itu biasanya seperti ini. Misal nih, progress ke-15, minggu ke-15, berarti gambarkan aktual versus baseline-nya. Seandainya aktual di bawah, berarti kita delay the schedule, behind the schedule. Kalau kamu behind schedule, kamu excellent plan-nya gimana supaya next week kamu bisa sama dengan base plan, minimal sama dengan plan, atau bahkan bisa lebih baik lagi di atas plan. Nah, seperti itu. Jadi ini, this is how the way we monitor the progress lewat S-curve. Caranya seperti itu. Minggu ke depan berarti kita gambar lagi di sini progresnya gimana. Minggu ke-16, minggu ke-17 gimana, kita gambar lagi progresnya di mana. 18 gimana, kita gambar lagi progresnya. Terus, aktual versus compare, aktual versus baseline. Kalau di soal tadi kan ada, suruh gambarin dong kalau kondisi realisasinya pertama overestimate atau ahead schedule, kondisi bagus, sama kondisi yang kedua, realisasi kedua itu underestimate atau behind schedule. Sekali lagi, kalau kita gambarkan S-curve hanya ada dua, baseline versus actual. Kalau mau kita gambarkan aktual satu di mana dia overestimate, berarti gambarnya adalah baseline dan S-curve aktual yang dia overestimate di atas baseline. Kalau kita bicara progress realisasi 2 yang dia behind schedule, berarti hanya ada baseline dan juga S-curve aktual yang behind schedule. Tidak boleh dalam satu grafik ada 3 S-curve. Jadi misalnya realisasi 1 compare baseline, compare realisasi 2, tidak boleh. Jadi dalam suatu baseline, dalam suatu grafik reporting S-curve itu pasti hanya dua S-curve. Apa aja itu? Baseline atau plan versus aktual. Nggak bisa S-curve plan versus S-curve aktual 1 versus S-curve aktual 2. Tidak bisa. Oke, kayak gitu. Jadi pasti baseline versus aktual. Jadi pasti ada dua grafik untuk compare itu. Oke, kita lihat contoh Excel sebentar. Sebentar, saya share filenya ke Excel. Personal. Oke, share screen-nya terlihat ya, share screen-nya? Terlihat, Pak. Lihat, Pak. Lihat ya. Oke. Oke, jadi di sini terlihat ada daftar harga bahan, kan? Ada bahan, ada upah. Oke. Seperti yang basis sebelumnya, itu satuan indeks sudah diketahui, upahnya ini, bahan atau upahnya kita lihat di sheet sebelumnya di harga bahan. Misal pekerja 36.000, lihat di sini ya, pekerja 36.000, nah itu. Kemudian berarti total harganya adalah tinggal dikalikan saja. Upah kalikan indeks, kemudian di total. Ya, ini juga sama, harga bahannya kalikan indeksnya. Harga bahan kalikan indeks, dapat ini, kemudian di total. Oke, setelah kita menghitung analisis harga satuan, terus dikerjakan saya bawah ya. Setelah kita menghitung analisis harga satuan, lanjutnya adalah rencana anggaran biaya. Jadi, untuk pekerjaan persiapan, di bawahnya L3-nya apa aja? Ada pembersihan lahan, pemasangan pagar sementara, masang boplang, papan nama, membuat direksi kit, listrik, air, dan sebagainya. Nah, ini kan L3-nya. Ini ngomongin L2-nya kan ya. Nah, berarti dari L3 ini kita dapatkan ini sama ini diketahui. Harga satuannya dari mana? Dari sheet sebelumnya. Pembersihan lahan, kita lihat sheet sebelumnya yang masalah analisa harga satuan. Pembersihan lahan totalnya adalah 5.600. Kita tulis. Pasangan pagar sementara dari kayu 188.000, kita tulis lagi.
5600, 188, 54. Ini didapat dari sheet sebelumnya ya. Masukkan terus. Setelah kita masukkan, kita tentukan jumlah harganya, gitu. Tinggal dikalikan saja kan. D9 kalikan E9. Ini kali ini dapatnya ini kali ini dapatnya ini ya. Setelah kita dapatkan semua, jangan lupa dijumlahkan. Besarnya 42188 untuk pekerjaan pekerjaan tanah gimana? Sama juga seperti tadi. Ini sudah diketahui. Harga satuannya kita lihat sheet sebelumnya. Berarti jumlah harganya tinggal dikalikan saja. Kalikan saja. Hasilnya ini. Kemudian jangan lupa dihitung akumulasinya. Totalnya berapa. Sehingga pekerjaan tanah kosnya adalah 1383. Oke, terus kerjakan semua hingga selesai. Oke, mana tadi? Manpro mau tadi Excel ya, sorry. Oke, langkah selanjutnya adalah kita hitung RAB-nya, rekap RAB. Kita hitung rekap RAB-nya, di mana dari sebelumnya kita dapat pekerjaan persiapan berapa? 42 juta, tanah berapa? 1.300.000. Dari rencana anggaran biaya, kita dapatkan persiapan berapa? 42 juta, pekerjaan tanah 1.383, pondasi 11 juta. Ini langsung kita masukkan ke rekap RAB-nya. Pekerjaan persiapan 42, 1, 11, pondasi, dinding 19 juta, plester 8 juta, terus sampai bawah. Setelah didapat, ini adalah value dari kalau WBS L2 berarti ya. Sehingga setelah itu bisa kita total jumlahkan. Sehingga L1-nya, atau ada yang bilang L1, ada yang bilang 0, total proyeknya estimasinya berapa value-nya? Bisa kita katakan sekitar 328.000 rupiah. 300.280.000 rupiah. Total nilai proyeknya. Oke. Sampai rekap RAB ini jelas kan ya? Mudah ya, tinggal hitung aja. Nah, kemudian membuat kurva S-nya. Kurva S-nya bagaimana sih, Pak? Cara membuat kurva S-nya mudah saja. Kita ambil data dari rekapitulasi RAB. Dari rekap RAB-nya ada, kita ambil gambar kurva S-nya. Jadi, ini adalah rekap RAB-nya. Oke. Kemudian ini bobotnya. Langkah selanjutnya kita buat bobotnya. Bobotnya dari mana? Tadi ingat? Harga activity tersebut dibagi total kali 100%. 42 juta dibagi 38 kali 100% dapat 13.691. Pekerjaan tanah 1.300.000 dibagi total 38 kali 100% dapat 049. Ini juga sama. Ini dibagi total kali 100%, hasilnya 3568. Ini dibagi total kali 100% hasilnya 6182. Untuk menghitung bobot kerja. Hitungnya terus, hitung semua hingga bawah, dan jangan lupa dijumlahkan. Setelah dijumlahkan, jumlahnya adalah pasti harus 100. Oke. Oke, nah setelah kita hitung bobotnya, kemudian kita tentukan durasi masing-masingnya. Tahun lalu nentuin durasinya bebas, semua terserah, tapi yang make sense ya. Jadi yang pekerjaan finish itu harus taruh terakhir, jangan sampai finish itu di awal sama seperti pekerjaan persiapan. Pekerjaan persiapan baru mulai, finishingnya di sini baru mulai dikasih schedule juga kan, nggak make sense ya. Finishing itu pasti yang paling terakhir, kayak ini kan, finishing. Oke, kemudian kita tentukan durasi waktunya, persiapan 4 bulan, berarti 13.691 kali dibagi 4, berarti per bulannya dapat beban kerjanya 3423, 3423, 3423. Pekerjaan tanah dibagi 2 bulan, Februari Maret 2 bulan, berarti 0.449 dibagi 2, 0225, 025. 3586 dibagi 3, 1195, 1195, 1195. 6.182 dibagi 4, 1, 2, 3, 4.
masing-masing berarti 1545, 1545, 1545, 1545. Jadi jelas ya, dari rekap RAB, harganya dapat, kita hitung bobotnya, caranya gampang, jumlah harga tas tersebut dibagi total kali 100%, harga tasnya dibagi total kali 100%, harga tas tersebut dibagi total kali 100%, dapat dihitung semua sampai jumlahnya 100. Kemudian masing-masing activity ini jenis pekerjaan kita tentukan durasinya. Ini ada yang 4 bulan, ada yang 2 bulan. Nah, jadi tahun lalu kan schedule dibebaskan. Jadi ada yang grup A ini 2 minggu, 2 bulan, ada grup B 3 bulan, grup C mungkin 4 bulan, jadi bebas. Nah. Beban kerja per bulannya caranya bagaimana? Bobotnya ini dibagi dengan per bulan tersebut. Misalnya ini 4 bulan, jadi 13,691 bagi 4. Ini 2 bulan berarti 0,449 bagi 2. Ini 3 bulan berarti 3586 bagi 3. Terus ya. Dimasukkan value-value per bulannya. Setelah durasinya kita tentuin, Pak, kita mappingin durasi waktunya, kemudian beban kerja masing-masingnya juga udah ada, Pak. Langkah selanjutnya apa? Apa kita sudah bisa buat S-curve? Belum bisa. Sekali lagi, S-curve dibuat dari hasil akumulasi. Berarti bobot bulanannya adalah, kita hitung ke bawah semua jumlahkan. 3423 turun. Februari 3423 tambah 0225 turun. Maret 3423 tambah 0225 tambah 1195 turun lagi. April 3423 tambah 1195 tambah 1545 turun lagi. Mei 196 ditambahkan semua hasilnya ini. Juni ditambahkan semua hasilnya juga ini. Nah, terus dihitung hingga selesai. Gambar S-curve bagaimana, Pak? Gambar S-curve dibuat dari cara akumulasi. Sekali lagi akumulasi. Akumulasinya gimana? Berarti 3423 tambah 3467, 707. 707 tambah 4843, 11913. 11913 akumulasi tambah 613, 18076. 18076 akumulasi tambah 9943, 28019. 28019 akumulasi tambah 11863, 3981. Terus hingga didapat nilai value totalnya adalah 100. Oke. Sekali lagi, setelah kita dapat akumulasinya, barulah itu yang kita plotkan ke dalam grafik. 3423 plotnya di sini, 707 plotnya di sini, 11913 plotnya di sini, 18076 plotnya di sini, 28019 plotnya di sini, 39841 plotnya di sini, terus diplotkan. Oke. Setelah dapat plotnya, skalanya itu sebelah kanan ya. Nanti ini dibuat aja skalanya. Oke, setelah titik-titik itu diplotkan, maka tinggal kita hubungan dengan garis. Sehingga membentuk suatu grafik yang disebut kurva S. Sekali lagi, kurva S dibuat dari akumulasi, dan karena ini plan berarti ini adalah kurva S baseline. Baseline itu plan. Oke, kurang lebih seperti itu, nggak terlalu sulit ya. Nah, jadi membuatnya pertama RAB-nya dimasukkan saja, kemudian kita hitung bobot kerjanya, harga dibagi total kali 100%, bobotnya dapat. Setelah bobot dapat, kemudian 4 bulan di compare ke durasinya. Kalau 4 bulan ya bobot bagi 4. Kalau ini durasinya 2 bulan, bobot bagi 2, dan seterusnya. Setelah dapat bobot kerjanya masing-masing bulan, kemudian kita hitung ke bawah semua totalnya. Januari berapa, Februari berapa, dijumlahkan. Maret dijumlahkan berapa, April jumlahkan berapa, Mei jumlahkan berapa. Terus sampai terakhir. Kemudian kita lanjutkan dengan plotting S-curve-nya. Plotting S-curve-nya bagaimana caranya? Hitungnya pakai akumulatif. 3423 akumulasinya tambah 347, 707, akumulasinya tambah 48443, 11913 tambah 6163, 18076. Terus dihitung. Sekali lagi, bobot kerja ini totalnya harus 100. Akumulasinya juga totalnya harus 100. Kalau sampai nanti pas ngitung hasilnya 200 atau berapa, nggak 100, berarti itu perhitungannya ada yang salah. Berarti ini adalah S-curve baseline. Kita dapat sebagai baseline. Oke.
Oke, ini baseline, terus oke, kemudian coba berarti kita coba share screen yang ini. Oke, contoh yang di PPT berarti ini adalah baseline-nya. Oke, sudah dapat baseline ya. Kemudian ini realisasi satu. Realisasi satu itu di mana realisasinya itu lebih dari schedule, overestimate atau di depan schedule. Sehingga progres akumulasinya itu setelah kita mapping, hasilnya adalah di atas schedule. Dan kita mostly di atas schedule ya. Maksudnya gimana? 8675 itu di atas plan 7062. 14443 di atas plan 11906. 22555 di atas akumulasi plannya 18128, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau dimappingkan secara plot grafik S-curve, realisasi satu mostly ada di atas baseline, di atas plan. Tapi kita lihat di minggu ke-11 ini ternyata dia ada di bawah plan. Mungkin mulai kendor mungkin ya atau apa. Nah, seandainya dia performance-nya keep stabil, seharusnya ini di minggu ke-11 atau 10 mungkin sudah bisa selesai. Artinya selesai apa? Di minggu ke-11 mungkin ini sudah 100%. Jadi 100%. Jadi nggak seperti ini gitu. Jadi maksudnya kalau dia overestimate biasanya lebih cepat selesai. Realisasi satu overestimate di depan schedule. Kalau realisasi dua itu adalah delay behind schedule. Grafiknya gimana? Kita lihat untuk kondisi realisasi 2, S-curve-nya juga cuma ada 2. Apa? Plan versus actual. Actualnya apa? Realisasi 2. Di mana realisasi 2 itu kondisinya adalah apa? Behind schedule. Kita lihat dari akumulasinya saja. Misalnya, ini 2. Ini 2 nih terusnya, bukan 3. 2. Baseline kumulatifnya 3,4. Dia cuma dapat 2 di belakang schedule. Baseline-nya 7062, kumulatifnya cuma dapat 5456 behind schedule lagi. Baseline-nya 11905, dia cuma dapat 8812 behind schedule lagi. Sehingga kumulatif realisasi 2 ini titik-titiknya kita mappingkan ke atas, maka kita dapat gambar S-curve-nya. Di mana kita lihat plan-nya dalam waktu 12 minggu itu komplit 100%, selesai 100. Tetapi aktual realisasi 2, karena dia behind schedule, maka dalam 12 minggu, aktualnya baru achieve berapa persen komplit? 92% komplit. Sehingga kita lihat, aturan dia finish di sini, ternyata dia belum sampai, dia masih 92%. Aturan 100%-nya di sini. Ini seorang PM akan kena sidang. Ini seperti kalau pemain bola itu kena kartu merah atau kartu kuning gitu. Kenapa ini plannya sudah 12 minggu tapi kok belum selesai? Ini seperti pemain bola kena kartu merah atau kartu kuning. Kena semprit. Nah, biasanya PM-nya ini akan di-challenge, kamu gimana nih biar ngusir, karena project itu nggak ngomongnya itu pasti 100%, bukan 92%. Bagaimana projectnya komplit kan? Biasanya dia akan bilang, baik Pak, saya need additional time, mungkin saya butuh 2 hari lagi buat kompletin hingga 100%. Sehingga kalau aktualnya nanti dia akan gambar ini ada tambahan 2 kolom lagi 2 minggu atau seminggu, baru dia achieve-nya sama 100%. Oke, sekali lagi kalau realisasi itu menggambarnya pakai S-curve itu pakai akumulasi, baik realisasi 1, realisasi 2. Kalau akumulasinya dia overestimate atau lebih cepat daripada schedule, ini seharusnya mungkin bisa di minggu ke-11 sudah selesai. Nggak usah menunggu minggu 12. Jadi kalau minggu 11 sudah selesai, di sini nilainya 100. Realisasi 2 dia behind schedule, sehingga schedule plan 12 minggu sudah selesai proyeknya, tapi ternyata karena dia behind schedule, 12 minggu dia baru komplit berapa? 92%. Sehingga dia masih punya gap 8%. Ngejarnya gimana? Dia akan jelasin ke manajemen, saya butuh waktu seminggu lagi atau 2 minggu lagi untuk mengkomplitkan 100%. Tapi untuk case ini seperti
PM seperti pemain bola yang kena kartu merah atau kartu kuning, kamu udah dapat warning gitu. Oke, gitu. Kemudian deviasi 1 berarti akumulatif 1 dikurangi baseline. Deviasi 2 berarti akumulatif 2 dikurangi baseline. Kalau nilainya itu minus berarti dia behind schedule. Kalau positif berarti dia ahead schedule. Oke, nah ini kan ada tugas, nanti coba dikerjakan saja, kumpul minggu depan. Kerjakannya per grup, didiskus bareng-bareng ya, biar semuanya tahu. Jadi nanti kan suruh buat S-curve yang S-curve yang realisasi percepatan, overestimate, sama S-curve realisasi keterlambatan ya. Oke, nanti coba buat aja. Mas Ega, ini tapi udah dikasih soalnya hari Selasa ya? 10 Selasa ya? Iya, udah dikasih ya? Oh iya, yang maksud itu Selasa dibuka kan, kalian bisa download ya? Oke, oke. Oh ya udah. Hmm, kira-kira PR-nya ganggu kalian ujian nggak? Mas Ega dan yang lain? Halo? Tapi ini pada saya nggak mau kalau grup itu enaknya kan discuss, jadi saya maunya semua satu grup tuh ngerti gitu. Karena kemungkinan UTS-nya itu seperti ini soalnya mirip-mirip gini lah maksudnya dari RAB nanti dibuat S-curve-nya lebih gitu sih. Jadi saya oh ya udah oke, oke. Tapi dikerjain nggak kalau buat latihan nggak ada dikerjain. Oke, oke, oke. Saya minta dikerjakan oke lah. Saya minta karena mulai minggu depan kan kalian juga udah mulai dikasih soal ya. Saya juga nggak mau ganggu lah. Jadi buat latihan aja boleh. Tapi saya pesan benar-benar dikerjakan bareng-bareng. Jadi kalau sering sharing, jadi kalau ada yang nggak ngerti bisa tanya temannya atau bisa tanya langsung juga nggak apa-apa. Jangan sampai nanti pas udah di share soalnya kalian sayang kalau ada yang salah gitu kan maksudnya atau apa sayang atau bahkan nggak ngerti kan text time juga kalian kan buat belajar lagi atau apa. Jadi saya minta ini jadi kerja kelompok, dikerjakan, dimaksimalkan. Tugas kelompok aja nggak usah dikumpul nggak apa, tapi dimaksimalkan mempelajarinya ya. Karena sepertinya nanti soal ujian itu akan seperti ini. Template-templatenya banyak di Google, kalian bisa cari template S-curve, banyak cari aja di Google, pasti banyak. Tinggal download aja. Ya, oke. Oke, jadi ini buat latihan saja, dikerjakan per kelompok boleh. Karena juga minggu depan kalian udah mulai ini kan ya apa? Nyicil-nyicil ujian ya, udah mulai soal yang ada yang dibagikan kan ya. Oke. Dan pesan saya begitu kalian terima soalnya langsung coba dibuat ya, jangan nunggu injury time ya. Injury time baru dicoba buat kan rugi sayang ini kan. Apalagi kalian bisa open book kan, waktunya juga dikasih waktu cukup banyak ya, seminggu cukup lah ya. Oke. Halo? Oke, oke, oke. Oke, jadi ini buat latihan saja. Oke, kita lanjut dengan diskusi saja. Oke. Oke, materinya sudah. Ya, dari Dosko arahannya cuma seperti itu, tidak ada tambahan yang lain sih. Iya, oke. Betul, itu aja. Kalau dari Dosko itu aja arahannya lain, jadi kemudian dari RAB dibuat rekapnya, kemudian kita buat S-curve-nya, nanti ada yang kondisi over estimate gimana, kondisi behind schedule gimana, dihitung deviasinya. Sekali lagi deviasi berarti aktual dikurangi baseline ya. Aktual dikurangi baseline. Deviasi K1 berarti aktual 1 kurangi baseline. Deviasi aktual 2 berarti deviasi kurangi baseline. Sorry. Deviasi aktual 2 berarti kumulatif aktual 2 dikurangi kumulatif baseline. Yang dikurangi dari kumulatif ya. Kalau kita bicara deviasi, karena dia gambarin S-curve itu kan namanya kumulatif. Jadi harus yang dihitung kumulatifnya. Jangan sampai salah ya. Jangan dihitung
work-nya yang weekly-nya, jangan. Jadi maksud saya, sebentar, biar nggak salah paham. PPT. Jadi kalau bicara deviasi, maka yang dihitung adalah deviasi itu kan berarti gap di S-curve. S-curve itu ngitungnya akumulasi. Jadi deviasi 1, realisasi 1. Deviasi 1 untuk minggu pertama berarti berapa? Akumulasinya 3.000 dikurangi 3.409, 0,49 minus. Berarti dia di belakang baseline. Minggu kedua 8.675 dikurangi 7.062, berarti dia positif kan, berarti dia ahead schedule, kurang lebih seperti itu ya. Deviasi 1 berarti nilai kumulatif realisasi 1 dikurangi dengan baseline. Deviasi 2, nilai kumulatif realisasi 2 dikurangi nilai kumulatif baseline. Dibuatnya per weekly. Nah, gitu kurang lebih ya. Jangan yang kalian hitung yang jumlah bobot minggunya ya. Jadi misalnya 3.000 kurangi 49, ini 5.675 kurangi 3, jangan. Yang dihitung adalah kumulatif, karena deviasi itu menggambarkan gap di S-curve. Cara kita buat S-curve pakai apa? Pakai kumulatif. Jadi, yang dihitung dibandingkan untuk deviasi adalah progres kumulatifnya. Oke, baik. Kita lanjut tanya-jawab. Silakan, apakah ada pertanyaan? Ya, bisa jawab. Kelompok ya? Saya coba tanya Dusko dulu, masalah kelompok atau enggak, saya nggak tahu. Cuman kalau tahun lalu tuh kelompok. Nah, tahun lalu itu enaknya itu kan bisa ketemu ya, jadi mereka tuh kumpul di tempatnya siapa gitu, ngerjain sampai pagi, biasanya gitu ya. Cuman sekarang kan agak sulit ya, agak sulit. Nah, cuman aku belum dapat kabar apakah per kelompok atau pribadi ngerjainnya. Cuman memang ini apa tipenya MMI kayak apa sih istilahnya? Nah, PPMK ya. PPMK, jadi dikasih soalnya, kalian download hari Selasa, udah dibuka linknya, kalian download, kerjakan, nanti dikumpulkan pas waktu ujian. Gitu, PPMK. Ya, nah cuman apakah ini nanti kerjakan per orang atau per grup itu yang saya belum dapat kabar. Oke, cuman gambarannya kurang lebih soalnya seperti itu, tadi ada RAB, ada S-curve-nya, ada buat bar chart-nya, kurang lebih seperti itu. Makanya nanti coba di-review lagi, pelajari lagi, cari juga referensi-referensi dari Google buat template-templatenya, jadi memperkaya kalian juga. Dan pesan saya, once dapat soalnya bisa di-download, langsung coba dikerjakan. Sehingga kalian punya cukup banyak waktu kan, seandainya ada koreksi atau apa. Jangan nunggu injury time, sampai semalaman nggak tidur ngerjain kan rugi juga. Oke, gimana Mas Ika? Oke. Yang lain ada pertanyaan, silakan. Halo? Sebenarnya Yang mana ya? Ya udah Mbaknya dulu. Mbak Cindy dulu, baru ntar ke Mas Cindy ya. Nah, iya Pak. Mbak Cindy. Mbak Cindy Sebenarnya Claudia. dalam praktiknya bar chart sama S-curve ini digunakan untuk jenis proyek apa aja Pak? Bar chart sama S-curve, oke. Biasanya kalau praktek pengalaman saya, biasanya kalau ke report ke high level itu kita S-curve. Bar chart-nya itu biasanya jarang ditampilin sih. Cuman ini kan konstruksi ya, dan itu sampelnya memang ada bar chart combine dengan S-curve. Tapi kalau pengalaman saya pribadi, biasanya buat high level management itu S-curve, karena itu lebih global dia lihat kan. Dan mudah ngeliatnya, you are under baseline. Kamu di bawah baseline. Nah, di review langsung kenapa, gini-gini. Nah, itu kita harus siap lah itu. Nah, tapi ke depan juga bisa juga kita buat PDM itu, tapi mungkin nggak akan di-share di weekly meeting dengan manajemen, karena itu mungkin buat internal kita, dapur kita aja.
Jadi kalau kita ada network diagramnya kan kita tahu tuh mana critical path-nya. Nah, kita bisa ngatur kan tas-tas yang nggak masuk critical path, kita cepat kerjain. Begitu itu selesai, resource-nya bisa kita alihkan buat bantuin tas-tas di critical path. Kayak gitu sih. Tapi kalau implementasinya biasanya S-curve itu dipakai buat implementing dengan high level management karena lebih mudah membacanya, memahaminya juga lebih mudah. Orang ngelihat nyambung. Oh, kenapa kamu di belakang baseline? Apa masalah kamu gitu. Kurang lebih seperti itu Mbak Cindy Claudia. Jadi buat high level reporting biasanya S-curve. Bar chart-nya itu ada yang nyamperin, ada yang enggak. Tapi buat internal kita biasanya mungkin ya ada bar chart juga, ada PDM juga biar kita bisa lebih mudah mapping. Misalnya ada tools lain yang bisa dipakai juga kita tambahkan selesai. Bisa. Tetapi untuk internal kita sendiri sehingga kita lebih mudah memonitor proyeknya. Gitu. Karena di S-curve kan nggak kelihatan critical path-nya ya. Nggak kelihatan yang lain lah gitu. Tapi secara globally progress dia akan terlihat dengan mudah. Gitu kurang lebih Mbak Cindy Claudia. Ada yang masih mengganjal atau masih mengganjal di hati? Jadi nggak selalu satu kesatuan ya Pak? Satu kesatuan boleh, tapi soalnya kalau tasnya banyak, bar chart itu kurang efisien, non orang ngeliatnya bingung kan? Kalau untuk proyek yang kompleks itu loh maksudnya. Nah, kalau S-curve, apalagi S-curve-nya itu durasi waktunya proyeknya cukup lama. S-curve-nya itu betul-betul kelihatan kayak huruf S kalau Mbak nanti lihat itu. Jadi kayak S bener. Nah, kalau pendek S-nya kayak cacing lah ya. Tapi kalau jangka proyek lama, jumlahnya besar itu S-nya benar-benar kelihatan smooth gitu. Seperti huruf S. Nah, kalau kita mau masukin bar di situ yang mana tasnya banyak, itu agak mengkacaukan yang baca kayaknya. Saya kalau bar chart-nya untuk proyek yang simple, yang nggak terlalu kompleks itu, it's okay. Nyambung. Kayak tadi kan tasnya ada beberapa. Tapi kalau tasnya agak banyak, kompleks, nanti yang baca agak bingung ini terlalu banyak apa tampilan gitu. Nah, biasanya sih cuma S-curve aja. Gitu biasanya ya, Mbak ya. Tapi sesuai selera sih. Kalau high level yang minta tambahin bar chart, ya ditambahin. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, Mbak Cindy Claudia, terima kasih. Yang lain silakan. Pak, ingin bertanya Pak. Ya, Mas Hendy tadi ya. Terkait pembulatan Pak yang untuk bobot itu ada aturan atau tekniknya nggak Pak? Pembulatan bobot. Bobotnya kan, oke. Saya kan pembagian tadi kan Pak. Itu kan membentuk dua angka koma kan Pak. Jadi itu ada ketentuannya nggak Pak? Nah lalu itu kan di 3 week gitu kan Pak. Jadi kayak 9,10 itu ada di 3 week. Itu dibuatkan jadi dibagi 3 jadi 3,03. Itu kan ada kekurangan 0,1 gitu kan Pak. Nah itu teknik pembagian angka-angkanya gimana ya Pak? Oh, kalau sampai sedetail itu sih nggak dibahas. Cuman mungkin di belakang koma, 2 di belakang koma lah paling kalau mau itu. 2 di belakang koma. Kemudian nanti kalau memang nggak sampai 100, maksudnya misalnya 99,999 atau berapa kurang-kurang dikit, oke lah nanti ditulis saja 100. Maksud saya, kalau sampai kalian kalkulate hasilnya tuh jauh dari 100, misal 200 gitu atau apa, 150 aja udah beda kan. Nah, itu kalian harus cross check lagi. Tapi kalau 100, lebih dikit 100,02 atau di bawahnya 100 yang dikit lah gitu karena isu pembulatan oke lah, langsung saja 100 gitu maksudnya. Mas Hendy. Jadi nggak ada technical khusus untuk case itu. Cuman yang mesti diwanti-wanti, kalau sampai di jumlah itu not make sense, misalnya jumlahnya 200, berarti kita ada kesalahan perhitungan. Itu aja sih. Tapi kalau di jumlah 100 kurang dikit, oke lah, jadiin aja 100. Halo Mas Hendy? Nah, baik Pak, berarti tinggal disesuaikan gitu aja ya Pak? Nanti iya, sesuaikan. Iya, kalau kurang dikit-dikit, nggak apa-apa lah. Nah, tapi kalau not make sense, maksudnya kayak tadi kan 100, tapi pas dijumlahin 200 kan salah ngitung kemungkinan kan. Seperti itu maksud saya. Nah, baru Pak, ada lagi yang bingung Pak, terkait S-curve-nya Pak. Apa? Terkait S-nya Pak. S-curve, oke. Nah, itu kan realisasi kan Pak? Realisasi, iya. Yang realisasi itu pembagiannya gimana Pak? Untuk pembagian bobotnya. Oke. Coba ya, kita lihat.
Window realisasi. Oke, nah untuk tahun lalu semua dibebaskan ya. Jadi paling dari rekap RAB ini, nah kemudian untuk nentuin schedule-nya juga barcatnya itu dibebaskan. Jadi sekali lagi ada kelompok 1 untuk activity pertama dia cuma 3 minggu, activity kedua baru 3 minggu. Jadi tiap grup itu beda-beda. Nah, nanti UTS-nya apakah kalian grup atau perorangan saya belum tahu ya, saya belum dapat kabar. Oke, tapi ini saya cuma cerita tahun lalu ya, UAS ini masuk UAS. UAS tahun lalu ini materinya. Nah, kemudian setelah kita gambarkan estimasinya, kita tentuin bobot masing-masing weekly-nya kan, karena ini mingguan dia weekly. Kalau tahun lalu buatnya monthly. Weekly juga deh, tapi per bulan, sorry. Weekly juga, tapi ini ada bulan-bulannya. Oke, nah setelah didapat bobotnya, kemudian kita hitung ke bawah semua kan ya. Ke bawah semua, kita dapat ini, kita dapat jumlah bobotnya secara weekly. Kemudian kalau kita akumulasikan, barulah kita dapat akumulasinya ini, barulah kita dapat S-curve-nya. Berarti ini adalah kita bicara masih baseline. Oke, kita dapat baseline ya. Nah, kemudian untuk realisasinya gimana Pak? Gitu kan. Nah, seandainya disuruh realisasinya overestimate, itu terserah kita overestimate. Tapi cara gampangnya kalau kita overestimate berarti kan itu upper schedule, di depan schedule. Berarti yang kita tentukan, yang kita buat per weekly-nya itu lebih daripada plan. Misal, week 1 plan 3409, berarti coba aja kita buat 400, lebih kan? Week kedua dia 3653 bobotnya, kita buat aja misalnya 3,800, misalnya bobotnya lebih besar ya. Jadi misalnya plannya week ketiga 4843, kita buat 500 atau berapa. Nah ini value ini bebas, sekali lagi bebas, yang mana nanti yang penting realisasi 1 diminta untuk kondisi overestimate, berarti overestimate artinya di atas schedule, di atas baseline, di atas baseline artinya value beban kerjanya lebih besar daripada beban kerja baseline. Intinya itu pertama. Dan yang kedua yang harus diperhatikan, ketika kita kalkulasi ini, kita hitung akumulatifnya, maksimal adalah 100. Jadi seandainya kita udah estimasi realisasinya di lebih besar semua dari baseline, kemudian ketika kita akumulasikan ternyata di sini udah sampai 100 di week 11, berarti week 12-nya harus kita kosongkan karena maksimal project complete adalah 100. Oke. Seandainya kita hitung ternyata sudah 100 di week 10, berarti di sini 100, kolom week 11 dan 12 harus kita kosongkan. Oke. Seandainya dia ngomongnya overestimate ya. Nah, kalau realisasi 1 ini ada beberapa week dia overestimate, tapi finalnya sesuai schedule, dia selesai di week 12. Kalau overestimate itu semuanya di atas baseline. Kalau dia di atas baseline, berarti dia bisa selesai juga lebih cepat. Minggu 11 sudah bisa selesai, atau minggu ke-10 bahkan sudah bisa selesai. Realisasi 1 kondisinya disuruh, mana soalnya tadi? Nah, progres realisasi yang menyatakan proyek mengalami percepatan atau overestimate ahead. Oke, jadi caranya kayak tadi, dibuatnya lebih daripada baseline-nya. Kemudian ketika kita akumulasi, seandainya di week 10 sudah sampai 100, berarti aturan di stop. Ini yang 100 di week 10, berarti week 11, 12 kosong. Seandainya week 11 sudah 100, berarti ini kita stop, week 12-nya kosong. Artinya week 11 sudah nyampe 100, berarti proyeknya sudah selesai dan mengalami percepatan, lebih cepat 1 minggu selesai daripada plan-nya. Kurang lebih gitu kan? Oke. Seandainya dia dibuat delay, nah delay ya kita buat aja semuanya plan-nya itu di bawah dari baseline. Misalnya week 1 baseline-nya 3409, di sini kita buat 2000. Week kedua dia 3653, kita buat 3456.
week ketiga 483 ini dibuat 3356 terus semua ini kan kebanyakan di bawah baseline semua kan nih 11932 baseline-nya kita buat 9876 baseline-nya 12825 kita buat 11872 terus ya karena kita buat di bawah baseline otomatis hasilnya dia akan behind schedule sehingga kita akumulasikan ketika kita akumulasikan terlihat plannya minggu ke-12 aturan sudah 100% komplit. Tapi hasil kita untuk realisasi 2 yang behind schedule, di week ke-12 hasilnya adalah 92% komplit. Artinya apa? Artinya realisasi 2, aktual 2, ini kondisinya adalah behind schedule, dan ada gap 8% terhadap baseline-nya, terhadap plan-nya. Itu. Jadi, gampang aja kalau suruh over schedule berarti ya kita buatin aja di atas baseline. Jadi week 1 baseline-nya sekian, kita buat di atasnya. Week 2 sekian, kita buat di atasnya lebih besar dan seterusnya. Kalau suruh buat behind schedule ya gampang saja. Dari baseline-nya kita buat di bawahnya. Baseline-nya 3409 ini 3000 apa 2000? 2000 mungkin ini ya, salah mistake ya. Dia 3653, kita buat 3456. Dia 4843, kita buat 3356. Baseline-nya 10038, ya, kita lihat oh ini sama. Baseline-nya 19932, kita buat 9876. Kemudian kita kalkulasi. Kalau dia delay, berarti mungkin setelah week ke-12 di mana plan-nya 100%, dia baru reach 92%. Kalau dia overestimate, berarti bisa jadi plan-nya itu adalah 12 minggu, tapi karena dia overestimate, di atas baseline semua, bisa jadi di week 11 dia udah 100%. Ini berarti week 12 kosong. Atau bahkan di week 10 dia udah 100%. Berarti week 11, 12-nya kosong. Oke. Kurang lebih seperti, tadi yang tanya masih apa ya? Siapa tadi yang nanya? Indi. Mas Hendy. Iya. Mas Hendy, kurang lebih seperti itu Mas Hendy. Jadi kalau kita bicara overestimate, disuruh buat overestimate, kita buat di atas baseline aja semua. Nanti pas akumulasinya 100%, bisa jadi plan-nya 12 minggu, tapi karena kita buat di atas baseline, minggu ke-11 itu udah nyampe 100. Atau bahkan minggu 10 udah 100. Kalau minggu 10 udah pakai 100, ya berarti minggu ke-11, 12-nya kita kosongin. Karena dia sudah selesai. Namanya overestimate kan di depan schedule. Schedule-nya 12 minggu, karena dia overestimate, lebih baik lebih cepat berarti minggu ke-10 udah selesai. Kalau dia delay behind schedule berarti kita buat semua di bawah baseline. Weekly-nya ya. Baseline-nya misal bilang 4, berarti kita buat di bawahnya 3. Nggak achieve kan? Pokoknya di bawah schedule-nya di bawah terus. Sehingga apa? Plan-nya 12 minggu project itu selesai. Aktualnya di minggu ke-12 masih baru sampai 92% komplit. Masih belum selesai project itu. Nah, kurang lebih sederhananya gitu, Mas Hendy Arianta. Pak, sedikit konfirmasi. Berarti Pak, nanti untuk nyari yang baseline, kita kan bagi jumlah anggaran per total, baru dibagi per week. Nah, berarti untuk menentukan yang realisasi tinggal menyesuaikan aja kan Pak, nggak perlu ada pembagian-pembagian lagi. Nggak perlu, realisasinya itu tinggal tambahin kolom yang bawah. Tinggal tergantung soalnya, realisasi sesuatu disuruh buat overestimate, ya kita buat lebih di atas baseline semua. Siap Pak, terima kasih. Ya, realisasinya nggak tahu suruh behind schedule ya kita buat di bawahnya gitu lah. Kalau kita buat overestimate dia lebih cepat, plannya 12 minggu, atau 10 minggu udah selesai, it's okay, betul. Kenapa? Overestimate kan pasti lebih cepat. Kalau kita buat behind schedule, plannya 12 minggu, di minggu ke-12 aturan udah 100% komplit, ternyata karena dia behind schedule, ternyata di minggu ke-12 itu berarti baru 92% komplit. Atau bahkan yang ngaret banget 85% komplit. It's okay, sesuai instruksi soal kan. Itu menurut saya sih dibenarkan. Ya memang disuruh buat seperti behind schedule kan. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau suruh buat cepat ya kita buat lebih daripada baseline. Dibuat lebih lambat disuruhnya ya kita buat di bawah baseline. Tergantung soalnya Mas Hendy. Siap Pak, terima kasih ya Pak. Ya, makasih Mas Hendy. Kurang lebih seperti itu ya. Ada yang lain? Good question. Yang lain silakan. Mbak Dinda nggak nanya Mbak Dinda?
Tadi sudah terangkan Hendy, Pak. Sudah paham yang mau ditanyakan. Oh, diwakili, sudah diwakili ya, siap-siap. Iya. Oke. Atau semuanya pertanyaannya udah diwakili Mas Hendy jajannya? Enggak ya? Enggak, tadi mau tanya yang realisasi tapi sudah paham, Pak. Oke, good. Ada lagi pertanyaan yang lain sebelum? Pokoknya saya pesan nanti soalnya dipahami baik-baik. Sewaktu dapat bisa di open link hari Selasa, tolong langsung di-download dan coba dikerjakan. Coba dicari referensinya, karena ini kan kalian open book ya. Open book, open internet pula ya. Jadi bisa nanya Mbah Google, Mbah siapalah yang ada di internet bisa ditanya itu ya. Jadi bisa dari referensi-referensi, bisa juga dari materi-materi yang saya ajar. Jadi tolong dimanfaatkan sebaik mungkin kesempatan itu. Jangan sampai nunggu pas injury time ngumpulin, nah semalaman nggak tidur ngerjain juga janganlah, sayang gitu maksudnya. Dan saya mohon izin hari Sabtu besok kita masih kuliah, tapi saya lebih percepat aja waktunya biar nggak ganggu kalian ngerjain ujian-ujian dan belajar ujian. It's okay ya, Sabtu depan masih kuliah sebentar ya. Halo. Iya, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Apa ya? Oke. Saya kalau dulu itu pas kuliah biasa, biasanya kuliah terakhir itu saya masukin malam. Cuman sekarang kan malam cuma ada 2 schedule ya. Itu agak sulit saya ngaturnya. Dulu tuh malam, jadi minggu terakhir pas ujian itu benar-benar nggak ada kuliah. Sabtu itu nggak ada kuliah karena buat persiapan ujian, kalian ujian. Tapi ini karena online, malamnya juga udah dibatasi, jadi agak susah saya ngaturnya. Jadi paling seperti itu, saya minta waktu sebentar aja, kalian review aja biar cukup tahu lah. Nah. Gimana yang pasti kemungkinan buat soal UTS-nya itu yang materi ini. Yang LAB, S-curve sama bar chart itu. Kemudian ada overestimate gimana, underestimate gimana. Kurang lebih seperti itu sih. Cuman apakah itu dikerjakan secara pribadi atau kelompok, saya belum tahu ya. Saya belum dapat info. Oke, ada pertanyaan lagi yang lain? Silakan. Izin bertanya, Pak. Oke, Mbak Aisyah. Mbak Aisyah, siapa namanya? Mbak Aisyah. Oke, Mbak Aisyah. Silakan, Mbak Aisyah. Jadi begini, Pak. Apakah kurva S ini tuh hanya berlaku untuk proyek yang memiliki biaya saja, Pak? Lalu, apakah yang seperti yang kita kerjakan kemarin-kemarin kan itu misal tentang proyek pembuatan KTTA, itu kan tidak terdapat biayanya. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui antara realisasi dengan misal baseline-nya, Pak, apakah telah sesuai atau di atasnya atau di bawahnya. Nah, apakah hanya biaya saja yang bisa dijadikan buat patokan bobotnya? Parameter. Iya. Oh ya, oke. Very good, Mbak Aisyah. Mbak Aisyah Basan? Mbak Sandid, Pak. Mbak Sandid ya, oke. Very good. Very good question, Mbak Aisyah. Jadi kalau ini contoh ya, kalau misal yang bisa kita jadi hitung itu biasanya scope. Misalnya suatu proyek membangun tower jumlahnya targetnya 500, nah itu kita buatin baseline-nya, target per minggu bisa. Kalau KTTA apa scope-nya yang bisa jadi indikator? Agak susah ya. Kalau misalnya ini kemarin saya pernah share juga. Bentar. Chapter berapa ya? Saya lupa. Saya cari sebentar PPT-nya. Saya lupa taruh di pertemuan berapa. Mantul temu 1. Tidak, temu 2 tidak, temu 3 sebentar. Oke.
Ini coba saya share screen ya. Coba saya share screen ya. Duh. Oke, ini contoh saya buat pribadi. Jadi ini kita scope-nya yang di itunya kita coba deliver scope-nya. Jadi kalau misalnya scope-nya saya ada project bangun instalasi tower itu scope-nya misalnya 500 itu, nah 500 itu yang saya jadikan itu Mbak apa? Parameter. Kalau misal project-nya itu instalasi server ada 30 server atau berapa, nah 30 servernya itu yang jadi parameter. Ini ceritanya saya mau menyiapkan buat XM ujian nasionalnya, dan di mana saya referensinya ada 2 buku yang saya baca, masing-masing buku itu ada 13 chapter dan 13 chapter, berarti 26 chapter. Nah, dari 26 chapter inilah yang jadi saya jadikan parameter reference buat S-curve-nya. Scope of work-nya 13, maksudnya week pertama, week 11 ini mulainya kan week 11 sampai week 20 plan-nya. Week 11 itu saya plannya baca 1 bab dari buku PM Book, 1 bab dari buku Rita, total 2. Week 12, 1 bab juga, 1 bab juga, total 2. Week 13, 2 bab PM Book, 2 bab Rita, total 4. Nah, ini saya buatkan project sendiri buat diri saya sendiri untuk persiapan mempelajari ujian. Jadi referensinya 2 buku ini saya based on chapternya, jumlah chapternya, scope-nya, jumlah chapternya. Kemudian kita kumulatifkan. Setelah kumulatif, kita mappingkan S-curve-nya. S-curve-nya ini yang biru. S-curve-nya yang biru. Nah, kemudian aktualnya bagaimana? Aktualnya misal sekarang di minggu ke-13, seharusnya baseline ada 8, total 8. Ternyata yang baru total 8, ternyata yang baru aktual baru 7. Oke. Oke, jadi ini contohnya Mbak Anissa ya, Mbak Aisyah. Jadi biasanya yang kita jadiin parameter itu skopnya. Misalnya saya persiapan ujian, saya mau baca buku, chapternya itu SOW, scope of work-nya. Chapternya itu kan ada masing-masing buku ada 13 chapter, berarti saya mau baca referensi 2 buku, berarti total 26 chapter. Berarti saya harus komplitkan 26 chapter itu dalam 11 sampai week 20. Nah, jadi ini yang saya jadikan baseline jumlah chapternya. Kalau misalnya saya dapat project instalasi tower ya, instalasi tower berarti jumlah towernya yang akan saya jadikan baseline. Instalasi server, jumlah servernya akan saya jadikan baseline. Cuman kalau KTTA, scope-nya kan nggak bisa dihitung kayak gitu ya, benar nggak? Halo Mbak Aisyah Pak Anissa tadi, maaf, Aisyah bahasa itu. Kalau KTTA, betul kan? KTTA nggak bisa seperti itu kan yang kita jadikan ini kan, nggak bisa scope-nya kan? Iya Pak. Ya mungkin kalau scope-nya agak sulit, karena seri yang scope yang bisa dihitung gitu, diukur gitu ya. Kalau nggak ada agak sulit. Mungkin kita bikinnya bahkan Gantt chart mungkin, by Gantt chart gitu, atau by bar chart. Jadi progresnya kelihatan sekarang di sini, sekarang di sini. Kalau KTTA kayaknya lebih kelihatan di bar chart, Mbak. Soalnya nggak ada sesuatu yang bisa diukur secara spesifik gitu. Kalau kayak tadi saya preparation buat ujian kan saya buat chapternya. Kan itu sesuatu yang bisa diukur gitu. Kalau misal project instalasi perangkat telco, tower, jumlah towernya. Kalau instalasi perangkat software di server, jumlah servernya kita jadikan. Tapi kalau KTTA kayaknya nggak bisa, karena nggak ada scope of work yang bisa dijadikan quantity parameternya, referensi. Mungkin buatnya by bar chart, jadi kelihatan progresnya di mana. Gitu paling Mbak Aisyah. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya Pak. Oke, makasih. Oke, yang lain silakan. Jadi kita lihat kondisinya ya. Kalau nggak bisa pakai S-curve, karena nggak ada quality yang bisa diukur di situ, parameter yang bisa diukur, mungkin kita bisa pakai tools lain yang bisa tetap buat monitor progress project-nya. Misalnya pakai bar chart atau apa, silakan dipilih saja. Oke,
Next. Next question. Mas Ega, masih ada pertanyaan kah? Belum ada. Oke. Oke, Mbak Fania nggak ada?